Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Laju perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah memicu gelombang disrupsi masif yang tak terhindarkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi ini bukan lagi sekedar wacana futuristik, melainkan kekuatan transformatif yang kini mendefinisikan ulang landscape ekonomi dan sektor lapangan kerja. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia telah menyuarakan proyeksi yang menantang sekaligus menjanjikan. Sebelum tahun 2035, AI diprediksi akan menciptakan 23 juta pengangguran baru. Namun pada saat yang sama, AI juga akan melahirkan 46 juta kesempatan kerja baru yang berorientasi digital. Proyek ini menggambarkan sebuah dinamika pasar tenaga kerja yang bergerak cepat. Hal tersebut ditandai oleh pergeseran struktural yang dramatis dan menuntut respon adaptif dari setiap pemangku kepentingan di tanah air. Ancaman otomatisasi dan pengangguran struktural menjadi kekhawatiran utama yang muncul seiring dengan adopsi AI dalam otomatisasi tugas-tugas repetitif dan berbasis data yang selama ini menjadi tulang punggung banyak sektor. Di Indonesia, ancaman ini mengintai pekerjaan-pekerjaan yang memiliki paparan teknologi tinggi dan rendahnya kebutuhan akan keterampilan non-rutin, seperti empati, kreativitas, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Sektor-sektor yang paling rentan terhadap gelombang otomatisasi ini mencakup entry data dan administrasi. Staf entry data, petugas administrasi rutin, dan akuntan junior sangat rentan karena AI dan peralatan otomatisasi mampu menangani pencatatan transaksi, pengarsipan dokumen, hingga pembuatan faktur sederhana dengan kecepatan dan akurasi yang superior. Selain itu, layanan pelanggan dan telepon juga terancam. Pasalnya, chatbot dan asisten virtual berbasis AI telah mengambil alih fungsi customer service representatif tingkat awal. Bisa menjawab pertanyaan umum dan melakukan telemarketing secara otomatis. Kemudian di bidang keuangan tingkat dasar, profesi seperti teller bank dan petugas klaim asuransi sederhana akan terancam. Hal ini dikarenakan AI dapat memproses transaksi dan menganalisis klaim rutin berdasarkan aturan yang terstruktur. Dalam sektor manufaktur dan logistik, seiring dengan kerangka Making Indonesia 4.0, penggunaan robot industri dan sistem otomatisasi gudang yang digerakkan AI akan semakin meluas. AI akan menghentikan pekerjaan lini perakitan dan staf gudang dalam tugas pengambilan dan pemindahan barang. Terakhir, meskipun adopsinya masih bertahap, pengembangan teknologi kendaraan swakemudi berpotensi menggantikan pengemudi taksi, pengemudi truk, dan juga kurir dalam sektor transportasi secara jangka panjang. Di beberapa negara maju, taksi yang bergerak otomatis tanpa pengemudi atau juga dikenal sebagai robot taksi sudah mulai beroperasi. Disrupsi ini tidak hanya menciptakan pengangguran, tetapi juga memperburuk masalah ketidaksesuaian tenaga kerja atau mismatch, khususnya bagi usia muda. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan digital yang relevan akan kesulitan bersaing, menciptakan kesenjangan keterampilan yang signifikan antara permintaan pasar dan pasokan SDM. Kendati memunculkan tantangan besar, revolusi AI membawa serta optimisme yang lebih besar. Proyeksi Kadin tentang 46 juta peluang kerja baru menunjukkan bahwa AI pada dasarnya adalah pemicu evolusi, bukan pengganti total manusia. Lapangan kerja baru ini akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang memanfaatkan, mengembangkan, dan mengelola teknologi cerdas. Bidang-bidang yang diprediksi menjadi penyerap tenaga kerja terbesar adalah teknologi dan data science. Permintaan akan spesialis AI dan machine learning
data scientist dan big data analyst akan melonjak karena mereka yang mampu merancang, melatih, dan mengelola algoritma AI dan akan menjadi talenta kunci. Bersamaan dengan itu, keamanan cyber atau cyber security juga akan sangat dicari seiring meningkatnya konektivitas dan penggunaan data. Karenanya, profesional yang ahli dalam melindungi sistem dan data dari serangan cyber sangat dibutuhkan. Sementara itu, meskipun AI dapat menghasilkan konten, pekerjaan yang membutuhkan kreativitas otentik, membutuhkan empati, pengambilan keputusan etis, dan interaksi manusia yang mendalam justru akan menjadi semakin berharga. Ini berlaku terutama di sektor-sektor industri kreatif digital, mencakup konten kreator strategis, desainer UI UX, dan profesional yang mengintegrasikan AI ke dalam proses kreatif. Di sisi lain, manufaktur otomasi dan robotika akan memerlukan teknisi dan insinyur untuk merawat, memprogram, dan mengoperasikan robot serta sistem manufaktur yang semakin canggih. Terakhir, sektor finansial atau fintech membutuhkan profesional yang menggabungkan keahlian keuangan dengan teknologi digital untuk menciptakan layanan-layanan baru yang berbasis AI. Pekerjaan di masa depan akan berfokus pada peran yang melengkapi AI, bukan bersaing dengannya. Profesi yang memerlukan kemampuan kognitif tertinggi seperti critical thinking, pemecahan masalah kompleks, dan kepemimpinan, serta keterampilan sosial emosional seperti negosiasi, manajemen orang, dan empati akan menjadi pilar utama pasar kerja baru. Mengenai disrupsi ini, Indonesia dituntut untuk segera merumuskan strategi adaptif yang komprehensif. Transformasi digital tidak bisa dihindarkan, dan kuncinya terletak pada kesiapan sumber daya manusia atau SDM. Strategi utama adalah melakukan reskilling dan upscaling massal. Program pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan keterampilan atau upscaling harus menjadi agenda nasional yang diperkuat. Pendidikan vokasi dan inisiatif seperti Kartu Prakerja perlu diperluas dan diselaraskan secara ketat dengan kebutuhan industri berbasis AI. Fokus harus beralih dari keterampilan tradisional ke literasi digital, analisis data, dan pemrograman dasar. Selain itu, kolaborasi tripartit adalah krusial, sebab kolaborasi yang sinergis antara dunia usaha, semisal Kadin, pemerintah dan lembaga pendidikan, terutama vokasi dan perguruan tinggi, harus terjalin. Dunia usaha harus secara aktif mengomunikasikan kebutuhan talenta digital masa depan. Sementara institusi pendidikan harus mereformasi kurikulum mereka untuk menghasilkan lulusan yang siap AI. Di sini pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator. Yang tak kalah penting adalah regulasi yang adaptif. Diperlukan kerangka regulasi yang mampu mendorong inovasi teknologi tanpa mengabaikan aspek perlindungan sosial. Pemerintah perlu memberikan kebijakan perlindungan bagi pekerja yang terdampak otomatisasi, seperti jaring pengaman sosial, serta mendorong investasi dalam infrastruktur digital yang lebih kuat. Regulasi ini juga harus mencakup etika penggunaan AI dan privasi data. Inti dari tantangan AI ini bukanlah tantangan apakah mesin akan menggantikan manusia, tetapi tentang seberapa cepat manusia dapat beradaptasi untuk bekerja bersama mesin. Dengan memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang emas untuk mengubah ancaman 23 juta pengangguran menjadi katalisator bagi pertumbuhan 46 juta lapangan kerja baru yang bernilai tambah tinggi. Masa depan kerja Indonesia sangat bergantung pada keberanian kolektif untuk berinvestasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan infrastruktur digital saat ini. Demikian program di Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDIQ Channel TV, idicchannel.com, dan media sosial IDIQ Channel. Sampai jumpa.